episode 60. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Putri sembari memapas suaminya ke kamar mandi. Baik, kalau seperti itu, aku akan tutup mata. Sahut Nathan sembari berjalan ke kamar mandi dengan mata tertutup. Karena dalam keadaan mata tertutup, Nathan tidak sengaja menabrak pinggir meja yang menyebabkan kakinya sakit. Au, ujarnya sembari membuka matanya. Ini semua salahmu, protes Nathan. Kenapa salahku? Putri bingung. Kamu yang meminta aku untuk menutup mata, dan karena kamu, kakiku sakit, rengeknya. Nathan sedang mencari perhatian istrinya dengan berpura-pura sakit. Aku tidak memintamu untuk menutup mata. Aku hanya tanya, kenapa kamu menatapku? Itu saja, bela Putri. Jika terjadi sesuatu dengan kakiku, kamu harus bertanggung jawab, ancamnya. Jika kakimu diamputasi, akan aku ganti dengan kaki ayam, sahutnya sembari terus memapas suaminya. Putri membawa masuk suaminya ke dalam kamar mandi. Setelah itu, dia ingin keluar. Tapi Nathan menahannya dengan ucapannya. Bisa bukakan celanaku? Apa? Jangan ngaco. Yang sakit pinggangmu, bukan tanganmu. Kenapa aku harus membukakan celanamu? Protesnya. Bercanda, sahutnya dengan gelak tawa. Jangan pergi, ujar Nathan yang tahu jika istrinya yang meninggalkannya di dalam kamar mandi sendirian. Untuk apa aku di sini? Tanya Putri lagi. Untuk menemaniku, sahut Nathan yang sudah menurunkan celananya. Putri langsung membelakangi suaminya. Pria aneh. Sembarangan banget menurunkan celana. Apa tidak tahu ada wanita di depannya? Gerutu Putri, masih dalam keadaan membelakangi suaminya. Dia dapat mendengar suaminya sedang bersiul sembari buang air kecil. Kenapa kalau pria mau buang air kecil sering bersiul? Kenapa tidak main bola? Tanya Putri. Wah, pertanyaan kamu aneh. Bagaimana aku mau main bola kalau bolanya kamu bawa terus? Sahut Nathan genit. Bola? Putri bingung. Bola apa maksudmu? Ah, sudahlah, kamu lama tangkap. Aku capek menjelaskan kepadamu. Sahut Nathan yang telah selesai buang air kecil. Sudah siap? Tanya Putri masih dalam keadaan membelakangi suaminya. Belum, aku belum menusukmu. Sahut Nathan genit. Apa? Putri membalikkan badannya dan ingin melampiaskan amarahnya ke suaminya. Tapi dia buru-buru membalikkan badannya karena suaminya sedang menaikkan celananya sehingga terlihat dalaman Nathan. Gara-gara kamu mataku ternoda, protes Putri. Ya sudah, sini aku obati dengan deterjen anti noda. Goda Nathan lagi, sembari meniup leher bagian belakang istrinya. Putri memegang lehernya dan berbalik. Ayo keluar, nanti makanannya dingin, ajak Putri. Aku mau sikat gigi, ujar Nathan. Ya sudah sikat, apa mau aku sikatkan? Nathan tersenyum. Ayo sikatkan aku. Pria itu berjalan mendekati wastafel kamar mandi dan menghadap ke arah cermin. Ayo sikatkan, ujar Nathan lagi. Buka mulutmu, ujar Putri. Nathan membuka mulutnya dan Putri mengarahkan sikat WC ke depan suaminya. Ih, jijik. Dia menepis tangan istrinya. Sedangkan Putri tertawa terpingkal-pingkal melihat reaksi suaminya yang jijik. Buang itu, titahnya. Pakai ini bagus loh, malah lebih bersih, ujar Putri dengan gelak tawanya. Bukan semakin bersih, yang iya gigiku pada lepas semua. Ah, menjijikkan, singkirkan itu, ujarnya lagi. Putri menyingkirkan sikat WC itu dan berjalan keluar dari kamar mandi. Tapi Nathan kembali memanggilnya. Mau kemana? Nathan melambaikan tangannya ke arah istrinya. Tugasmu belum selesai. Aku sakit karena kamu. Iya. Putri memapas suaminya kembali ke kamar. Nathan duduk di sofa dan Putri menyerahkan satu mangkok mie rebus instan buatannya. Kenapa makan mie? Kenapa tidak yang lain? Protes Nathan tidak suka. Ya, karena hanya ini yang paling gampang dimasak. Kalau kamu tidak mau, untukku saja. Putri ingin mengambil mangkok suaminya, tapi Nathan melarangnya. Daripada perutku keroncongan, lebih baik makan, ujarnya sembari menikmati makanan itu. Putri melirik suaminya. Apa dari tadi kamu berada di kamar? Tanyanya sembari menyantap makanannya. Menurutmu, apa aku sudah bisa ke pasar? Sahut Nathan sembari menikmati makanannya. Aku hanya tanya, jawab saja. Menurutmu, ngapain juga aku keluar kamar? Pinggangku masih sakit dan semua karena kamu. Dari tadi kamu mengatakan semua karena kamu, semua karena kamu. Iya, semua salahku, puas, ujar Putri kesal. Pedas, Nathan menggigit cabai rawit. Dia langsung menegakkan minuman di depannya dalam sekali tegak. Kalau kamu membunuhku yang lebih keren, jangan pakai cabai rawit, protes Nathan. Ya sudah, besok aku membunuhmu pakai cabai setan, sahutnya ketus. Memangnya ada cabai setan? Nathan bingung. Dia baru mendengar ada nama seperti itu. Ada? Ini cabainya. Putri menunjuk cabai yang ada di mangkoknya. Dan itu setannya. Putri menunjuk ke arah suaminya, lalu tertawa terbahak-bahak. Sudah cukup, jangan ganggu makanku, ujar Nathan kembali menikmati makanannya. Jika bukan dia, lalu siapa yang menciumku tadi? Tinggi badannya sama dengannya.
Tapi tidak mungkin juga dia keluar kamar hanya untuk menciumku. Kenapa kamu melamun? Nathan memperhatikan istrinya. Enggak ada, sahutnya kembali menikmati makanan itu. Aku mau tanya. Iya, ada apa? Tanya Putri balik. Sekarang Dewi di mana? Tanyanya pelan. Putri langsung meletakkan mangkok ke atas meja dengan sangat keras. Kenapa kamu bertanya tentang kembaranku? Apa kamu menikahinya juga? Putri marah. Ya, kalau dia mau, sahut Nathan santai. Apa? Dia sudah menderita. Semua karena kalian pria hidung belang. Dan sekarang, kamu mau mempermainkannya? Tenang Putri, aku hanya bertanya. Jangan marah. Karena kamu tidak menjelaskan apapun kepadaku. Jadi aku hanya ingin tahu apakah dia dalam keadaan baik atau tidak. Jelasnya. Putri menundukkan kepalanya dan tiba-tiba air matanya menetes. Putri, kenapa kamu menangis? Nathan mendekati istrinya dan mengusap air mata yang ada di pipi Putri. Tidak apa-apa, sahutnya. Jangan seperti itu, aku ini suamimu. Jika ada masalah, katakan kepadaku. Mana tahu aku bisa membantumu. Aku tidak membutuhkan bantuanmu. Pria seperti kamu tidak pernah tulus dalam membantu. Pasti ujung-ujungnya kamu minta imbalan, iya kan? Tebak Putri. Terserah kalau kamu mau menafsirkan seperti itu. Tapi yang aku katakan benar. Aku hanya ingin dengar tentang Dewi. Jujur, aku syok ketika tahu kalau wanita yang aku tiduri masih perawan. Jangan ingatkan itu lagi, teriak Putri sembari menutup telinganya dengan kedua telapak tangannya. Tapi memang itu kenyataannya. Aku bingung Putri, kapan kamu bertukar tempat dengan kembaranmu? Dan dia seperti hilang di telan bumi, jelasnya. Putri mendengarkan semua ucapan suaminya. Dia diam sesaat sembari memandang langit-langit kamar. Ketika kamu menemukanku di halte, itu bukan lagi Dewi, tapi Putri. Dewi berada di tempat yang aman. Lalu bagaimana keadaannya? Nathan penasaran. Dia baik-baik saja, sahutnya. Di sebuah kampung yang sangat terpencil, tinggallah Dewi Mentari di sana. Dia menempati sebuah rumah. Karena rumah orang tuanya telah dijual, maka hanya rumah kecil yang merupakan peninggalan neneknya untuk ibunya. Tempat itu yang digunakannya untuk menetap. Di malam yang sunyi, semua orang tertidur dengan pulas, tapi tidak dengan Ki Dewi. Dia selalu terbangun setiap malam, berdoa kepada Sang Kuasa memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Ya Allah, aku manusia yang hina, tidak pantas aku berada di surgamu. Aku memohon ampunanmu atas semua dosa-dosa yang telah aku lakukan selama ini. Ampuni aku ya Allah. Berikan perlindungan untuk adikku ya Allah. Doanya dengan linangan air mata. Hampir setiap malam Ki Dewi melakukan itu, berharap mendapatkan ampunan dari Sang Kuasa. Dia tahu dosa dia sangat banyak, dan dia tidak putus asa untuk mendapatkan ampunan dari Sang Kuasa. Apa kamu ingin bertemu dengannya? Tanya Nathan. Iya nanti setelah aku bercerai denganmu, sahutnya. Apa? Nathan kaget. Kenapa kamu selalu mengatakan kata cerai? Protes Nathan tidak suka. Lalu, aku harus mengatakan setelah kamu mencintaiku, sahutnya dengan intonasi tinggi. Nathan diam dengan kata-kata istrinya. Dia tidak tahu apa perasaannya sekarang. Yang jelas dia tidak ingin berjauhan dari istrinya, malah dia ingin mendapatkan keturunan dari Putri. Aku tidak tahu perasaanku kepadamu, Putri. Aku tidak ingin bercerai darimu, tapi aku tidak tahu apakah karena ini nafsu atau cinta. Aku belum bisa mengartikan itu semua. Tidak perlu dijawab. Aku tidak mengharapkan cintamu. Yang aku inginkan hanya bebas dari drama ini, ujarnya sembari beranjak dari sofa. Bagaimana kalau aku mengharapkan cintamu? Pertanyaan Nathan membuat Putri menoleh dengan cepat. Kamu mengharapkan cintaku? Putri tersenyum sembari mengejek. Jangan bercanda Nathan. Tidak mungkin kamu mencintai wanita sepertiku. Tipemu berbeda. Tipemu seperti burung ketilang. Burung ketilang? Nathan bingung. Valencia, itu maksudku. Dia cantik dan berkelas. Sedangkan aku apa? Jadi jangan mengada-ngada mengatakan mengharapkan cintaku. Jelasnya. Kalau itu terjadi bagaimana? Tanya Nathan lagi. Itu tidak akan terjadi, karena aku mencintai seseorang, sahutnya. Mendengar itu membuat Nathan tidak percaya. Dia mendekat dan menarik lengan istrinya. Katakan kalau itu bohong, ujarnya. Itu benar, aku mempunyai kekasih. Karena sandiwara ini aku meninggalkannya, tapi cintaku hanya untuknya. Jelasnya sembari menepis tangan suaminya. Nathan terlihat panik. Dia keluar dari kamarnya sembari membawa ponselnya, pergi ke balkon dan mulai menghubungi asistennya. Panggilan terhubung, tapi Andre belum menjawab panggilan itu. Aku pecat kamu Andre, teriaknya marah sembari menghubungi kembali asistennya. Setelah marah-marah dengan ponselnya sendiri, lebih kurang 15 menit lamanya. Akhirnya Andre menjawab panggilan itu. Nathan, ini jam berapa? Tanya Andre yang baru saja terbangun karena suara ponsel yang sedari tadi terus berdering.
Jangan tanya jam berapa, tapi aku yang bertanya. Kenapa kamu lama menjawab panggilanku? Ujarnya marah. Aku tidur. Kamu tahu aku baru saja balik dari kota B. Kamu tidak tahu badanku benar-benar letih, jelasnya. Tidak usah curhat, aku ada tugas baru untukmu, ujar Nathan. Besok saja tugasnya, aku masih ngantuk, sahut Andre dengan mata tertutup. Iya besok, tapi dengarkan tugas baru dariku. Nathan mulai menyebutkan apa saja yang harus dilakukan Andre. Apa kamu yakin? Andre ragu. Aku yakin, dia bilang kalau dia mencintai pria itu. Dan aku mau kamu mencari pria itu dan bawa ke hadapanku, titahnya. Menurutku ada yang aneh. Apa maksudmu? Tanya Nathan lagi. Heran saja. Tiba-tiba Putri mengatakan kalau dia mempunyai kekasih. Bagaimana kalau itu hanya akal-akalan Putri agar tidak terjerat dengan rayuanmu? Sahut Andre. Nathan berpikiran jika dikatakan Andre benar, dan dia membatalkan perintahnya untuk mencari pria yang dicintai Putri yang menurutnya hanya rekayasa. Bersambung.